Hai Sobat Dipa, perkenalkan nama saya Nadia Francisca, usia saya 22 tahun, hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Introduction in English. Hey Dipa friends, my name is Nadia Francisca, I am 22 years old, my hobbies are listening to music. Baik, langsung saja, materi hari ini kita akan membahas mengenai harapan doa dan ucapan selamat. Learn Indonesian. The first is reading books, read more books, article, or news in Indonesian. The second is listening, listen to podcast, song or television show in Indonesian. The next is speaking, practice speaking with friends or mentors to practice vocabulary pronunciation. And the last is writing, make a diary or short story in Indonesian. Selanjutnya ada ungkapan harapan dalam bahasa lain. May peace and harmony always be maintained in your country. あなたの国に平和と調和が常に維持されますように。 Di sini terdapat dalam 3 bahasa. Yang pertama dalam bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jepang, dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Yang artinya, semoga perdamaian dan keharmonisan selalu terjaga di negara Anda. Silahkan pahami kata-kata di bawah ini. Hi for he, halo for hello, selamat pagi for good morning, selamat siang for good afternoon, selamat sore for good evening, maaf for sorry, permisi for excuse me, sampai jumpa for see you, selamat tinggal for goodbye, mohon maaf for sorry, selamat malam for good night, apa kabar for how are you, terima kasih for thank you, kabar baik for good news, bagaimana kabar Anda for how are you, bagaimana dengan Anda for how about you. Saya harus berangkat for I have to go. Senang berkenalan denganmu for nice to meet you. Hati-hati di jalan for be careful on the road. Baik, kali ini kita akan membacakan percakapan Andi dengan Siti. Hai Siti, lama tidak bertemu. Hai Andi, iya benar, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Kamu bagaimana? Alhamdulillah. Saya juga baik, senang bisa bertemu lagi. Kan bagian dari unit 8 BIPA 3 Sahabatku Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami dan menciptakan teks fungsional sederhana, baik lisan maupun tulisan, untuk tujuan memberikan ucapan selamat, harapan, dan doa bagi orang lain. Lantas, seperti apa ya ucapan selamat, harapan, dan doa itu? Apakah sahabat Pipa mau tahu? Mari kita awali pembelajarannya dengan menyimak percakapan antara Risma dan Fadli. Hai, selamat pagi Fadli. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu, Risma? Aku juga baik. Oh iya, bagaimana kabar istrimu? Aku dapat kabar 3 hari yang lalu, ia baru saja melahirkan. Oh, itu. Kabar istriku juga baik, Risma. Lalu, apakah anak kalian juga dalam kondisi yang baik? Ya, anak kami juga baik-baik saja. Wah, syukurlah. Oh ya, selamat atas kelahiran anakmu Fadli. Semoga menjadi anak yang baik dan pintar. Dialog di atas merupakan ungkapan selamat dan harapan untuk teman yang baru saja memiliki anak. Setelah ini, masih ada contoh teks lain yang mengungkapkan harapan. Yuk, simak. Hai Nadia, bagaimana kabarmu? Aku harap kamu sudah dalam keadaan baik di sana. Aku dengar 2 hari yang lalu kamu mengalami kecelakaan.
kamu terjatuh dari tangga. Itu pasti sangat menyakitkan. Tetapi aku tahu, kamu perempuan yang kuat. Maaf ya, aku belum bisa menjenguk dan menemani kamu pada saat kamu sakit. Saat ini, aku sedang berada di luar kota. Aku hanya bisa berdoa untukmu. Aku berharap kamu lekas membaik dan segera kembali ke tempat kerja baru yang kamu impi-impikan itu. Semoga kita bisa segera bertemu ya. Berdasarkan kedua teks tadi, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, menyampaikan ucapan selamat, harapan, dan doa untuk orang lain. Dan yang kedua, menyusun kalimat dengan menggunakan kata depan. Ini adalah kalimat dari teks tadi yang berupa kalimat ucapan selamat, harapan, dan doa. Yang pertama, oh ya, selamat atas kelahiran anakmu, Fadli. Kata selamat ini dapat Anda gunakan untuk memberi ucapan kepada orang yang sedang berbahagia atau gembira. Yang kedua, aku berharap kamu lekas membaik dan segera kembali ke tempat kerja baru yang kamu impi-impikan itu. Kata aku berharap dalam kalimat ini menunjukkan doa dan harapan yang dimiliki oleh aku. Selain kata berharap, Anda juga dapat menggunakan kata harap atau semoga untuk mengungkapkan doa dan harapan. Misalnya, semoga menjadi anak yang baik dan pintar. Harapan untuk kebaikan masa depan anaknya Fadli. Yang kedua, aku harap kamu sudah dalam keadaan baik di sana. Harapan agar keadaan temannya baik. Pada saat menyusun kalimat, termasuk kalimat ucapan, Anda bisa menambahkan kata depan. Ini adalah kalimat dari teks tadi yang menggunakan kata depan. 1. Aku berharap kamu sudah dalam keadaan baik di sana. Kata dalam pada kalimat ini berfungsi untuk menunjukkan situasi atau kondisi. Kata dalam juga bisa dipakai untuk menyatakan tempat dan menunjukkan durasi. Misalnya, kain itu disimpan di dalam lemari. Dalam 1 jam, ia pergi ke pasar. 2. Kamu terjatuh dari tangga. Kata depan dari dalam kalimat ini menunjukkan asal tempat terjatuhnya Nadia. Kata ini dipakai di depan kata benda. 3. Aku hanya bisa berdoa untukmu. Kata depan untuk dalam kalimat ini menunjukkan bahwa doa itu ditujukan bagi Nadia. Kata depan sangat beragam dan mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh lainnya adalah kepada, ke, terhadap, guna, bagi, dan lain-lain. Nah, sahabat BIPA, itu dia penjelasan tentang ucapan selamat, harapan, doa, dan penggunaan kata depan. Sekarang, kita masuk ke sesi latihan. Silakan kerjakan latihan 1 dan 2. Latihan 1, membuat kartu ucapan ulang tahun untuk teman. Latihan 2, menyusun kalimat dengan menggunakan kata depan. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga kalian sudah bisa mengungkapkan ucapan selamat, harapan, dan doa untuk orang-orang yang berada di sekitar kalian. Selain itu, semoga kalian juga sudah bisa menggunakan kata depan dalam kalimat yang kalian gunakan pada saat berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.